Selamat pagi Bapak Ibu. Di sini saya Andreas Armando ingin berbagi cerita atau berbagi ilmu tentang BIMTEK Guru Belajar seri Asesmen Kompetensi Minimum SD angkatan yang ke-11. Ya, saya ikut yang angkatan yang ke-11. Awalnya nanti Bapak Ibu bisa login di SIM PKB, kemudian masuk di BIMTEK Guru Belajar. Kemudian akan keluar seperti ini. Dan apa yang saya pelajari? Yang saya pelajari ada 8 topik Bapak Ibu. Yang pertama, orientasi guru belajar seri asesmen kompetensi minimum, pengantar program BIMTEK Guru Belajar seri asesmen kompetensi minimum, konsep asesmen nasional, teknis pelaksanaan asesmen nasional, asesmen literasi membaca tingkat SD, asesmen numerasi tingkat SD, kemudian tindak lanjut laporan hasil AKM, dan yang terakhir asesmen pasca program guru belajar seri AKM. Nah, kita akan melihat orientasi guru belajar seri AKM di sini. Kita akan diperkenalkan atau latar belakangnya tentang pembelajaran ini apa atau materi ini apa, kita akan dijelaskan di sini ya. Nah, program ini bertujuan untuk menjawab berbagai persoalan guru dalam menghadapi asesmen kompetensi minimum. Ada 4 Bapak Ibu. Yang pertama, berkembangnya miskonsepsi tentang asesmen nasional, adanya malpraktik pembelajaran dalam melakukan persiapan menghadapi asesmen nasional, guru belum mengetahui cara membaca hasil asesmen nasional, dan yang terakhir, guru belum memahami bagaimana menindaklanjuti asesmen nasional. Nah, kita akan belajar atau kita seri ini bertujuan untuk menjawab berbagai persoalan tersebut. Ya, jadi nanti Bapak Ibu tinggal diklik, ada latar belakang, kemudian dijelaskan apa pentingnya asesmen nasional itu, dan refleksi orientasinya. Dan yang topik yang kedua, yaitu tentang pengantar program BIMTEK Guru Belajar seri AKM. Ya, kita sudah mulai dijelaskan asesmen praprogram BIMTEK Guru Belajar seri AKM. Ya, kita akan dijelaskan di sini. Nanti kita juga akan mengikuti kuis dan yang harus dikerjakan. Kemudian yang ketiga topiknya itu konsep asesmen nasional. Kita akan belajar tentang tujuan dan manfaat asesmen nasional, evaluasi ujian nasional, membandingkan asesmen nasional dengan ujian nasional, kuis seperti topik-topik sebelumnya juga akan ada kuis, dan nanti juga akan ada refleksi. Dan topik selanjutnya yaitu teknik pelaksanaan asesmen nasional. Yang dipelajari ada petunjuk dan teknis pelaksanaan asesmen nasional, kriteria peserta pelaksanaan asesmen nasional, merumuskan butir soal asesmen nasional, kemudian kuis dan refleksi. Topik selanjutnya yaitu asesmen literasi membaca tingkat SD. Ini lebih ke seperti pelajaran bahasa Indonesia. Jadi ada membacanya. Ya, yang dipelajari konsep literasi membaca, mengenal asesmen kompetensi minimum literasi membaca, menganalisis tahap asesmen literasi membaca tingkat SD, contoh butir soal, kemudian latihan soal, dan refleksi. Setelah kita belajar literasi atau berkaitan dengan membaca, kita juga akan belajar tentang numerasi. Ini lebih ke pelajaran matematika. Ya, akan dipelajari tentang konsep numerasi, mengenal asesmen kompetensi minimum numerasi membaca, menganalisis tahap asesmen numerasi tingkat SD, contoh butir soalnya, latihan soalnya, dan refleksi seperti biasanya. Kemudian kita juga akan tindak lanjut laporan hasil asesmen itu, ada mengidentifikasi 4 kategori tingkat penguasaan kompetensi, menjelaskan perbedaan pembelajaran berbasis kompetensi dengan berbasis konten, analisis kategori penugasan kompetensi untuk tindak lanjut pembelajaran, merekomendasikan strategi pembelajaran berdasarkan hasil laporan asesmen kompetensi umum, contoh strateginya, kemudian segitiga belajar yaitu kurikulum, asesmen, dan pembelajaran, kuis, dan refleksi. Dan yang terakhir yaitu asesmen pasca program guru belajar seri AKM. Ya, di sini asesmen program pasca guru belajar kita akan dilihat secara keseluruhan apa saja yang sudah kita pelajari. Ya, kalau dari saya dengan adanya ini sudah sangat
sangat bermanfaat sekali karena saya juga dapat menambah ilmu. Karena ini hal yang baru, dapat mengerti lebih dalam tentang apa itu KKM sendiri. Ya, Bapak Ibu, silakan diikuti dengan baik. Selamat mencoba. Terima kasih.